Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Fenyanti Komunikasari dengan NPM 19080270. Saya dari Universitas Atmajaya Yogyakarta. Kali ini saya akan membahas tentang pertumbuhan. Jadi di acara praktikum pertumbuhan ini yang pertama ada judulnya adalah pertumbuhan. Kemudian tujuannya adalah yang pertama mengetahui pengaruh auksin pada pertumbuhan kacang hijau. Yang kedua, mengetahui pertumbuhan daun sebagai bentuk pertumbuhan organ pada tanaman. Jadi, cara kerja yang pertama itu yaitu kacang hijau disiapkan, lalu dibagi menjadi 3 perlakuan. Perlakuan pertama diletakkan di tempat gelap, perlakuan kedua diletakkan di tempat terang, dan perlakuan ketiga diletakkan pada kardus yang dilubangi. Di alat dan bahan pada praktikum kali ini adalah kardus. Yang pertama ada kardus yang belum dilubangi dan yang kedua ada kardus yang sudah dilubangi. Kemudian ada biji kacang hijau beserta nampannya. Yang pertama ada biji kacang hijau yang di tempat terang. Kemudian yang selanjutnya ada pertumbuhan tanaman yang berada di tempat gelap. Dan ada pertumbuhan tanaman yang kardusnya sudah dilubangi. Oke, selanjutnya hasil dan pembahasan. Yang pertama itu adalah menurut Hapsari DKK 2018, pertumbuhan tanaman adalah proses pertambahan ukuran tanaman yang diukur dan bertambah besar, berat, dan tinggi organ tanaman tersebut. Kemudian, menurut Harjadi 1983, proses pertumbuhan sel terdiri dari 3 tahap, yaitu pembelahan sel, perpanjangan sel, dan tahap awal diferensi sel. Kemudian selanjutnya, menurut Hapsari DKK 2018, proses pertumbuhan dibagi menjadi 2 macam pertumbuhan, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer adalah pertumbuhan memanjang suatu organ tumbuhan karena aktivitas meristem pada bagian ujung tanaman. Dan menurut Campbell DKK 2003, pertumbuhan sekunder adalah pertumbuhan besar ukuran dan diameter organ tumbuhan. Pertambahan disebabkan karena adanya aktivitas jaringan meristem sekunder, yaitu pada kambium batang, kulit batang, dan akar. Berdasarkan hasil praktikum yang sudah dilakukan, dapat diketahui bahwa pertumbuhan kacang hijau pada tempat terang memiliki pertumbuhan yang lambat, tetapi memiliki batang yang kokoh. Hal ini sesuai dengan teori Ningsi 2019 yang menyatakan bahwa pertumbuhan tanaman kacang hijau yang terkena cahaya matahari secara langsung atau pada tempat yang terang memiliki pertumbuhan yang lambat, daunnya lebar dan tebal, memiliki warna hijau, batangnya tegak dan kokoh. Hal ini disebabkan karena cahaya matahari memperlambat kerja hormon auksin. Selanjutnya, pertumbuhan pada tempat gelap dipengaruhi adanya etiolasi yang menyebabkan pertumbuhan tanaman sangat cepat tetapi memiliki pertumbuhan yang lemah. Hal ini sesuai dengan teori Buntaro DKK 2014 yang menyatakan bahwa etiolasi adalah pertumbuhan tanaman akibat banyaknya hormon auksin. Pertumbuhan ini akan mengakibatkan batang lebih tinggi, lemah atau tidak kokoh, daun kecil, dan berwarna pucat. Hal ini disebabkan karena pada pertumbuhan tempat gelap, hormon auksin tidak dihambat oleh sinar matahari. Selanjutnya, yaitu pertumbuhan kacang hijau dengan perlakuan diletakkan kardus yang diberi lubang, memiliki pertumbuhan yang menuju arah sinar matahari. Hal ini sesuai dengan teori Widya Stuti dan Tejokrokusumo 2008 yang menyatakan bahwa arah gerak tanaman akan mengikuti sumber matahari. Cahaya yang mengenai tanaman akan mempengaruhi produksi auksin dalam tanaman, sehingga pertumbuhan tidak terganggu. Sedangkan pada tanaman yang tidak terkena matahari, maka hormon auksin akan semakin banyak, yang dapat menyebabkan pertumbuhan tanaman menjadi terganggu. Oleh karena itu, pada biji kacang hijau yang diberi perlakuan kardus yang diberi lubang mengikuti arah sinar matahari. Selanjutnya, yaitu kita melakukan praktikum yang kedua. Oke, selanjutnya cara kerja yang kedua yaitu kita menyiapkan 5 helai daun durian dengan ukuran masing-masing berbeda dari kecil hingga besar. Nama ilmiah
daun durian ini adalah Duryozibetius. Kemudian yang kedua, kita akan menyiapkan milimeter block. Dan alat yang selanjutnya ada bolpen dan penggaris. Teman-teman, selanjutnya kita akan mengukur 5 luas daun. Yang pertama daun yang kecil ke daun yang lebih besar. Kemudian daun ini kita gambar. Inilah hasil gambar daun yang sudah kita gambar. Kemudian kita menghitung luas daun, yaitu kita menghitung luas daun ini berdasarkan kotak kertas milimeter block. Dan setelah kita menghitung luas daun tadi, selanjutnya kita gambar luasnya di kurva sigmoid. Kemudian kita akan membahas hasil praktikum kedua yang sudah dilakukan, yaitu menurut Nugraini DKK 2018, kurva sigmoid merupakan kurva yang membentuk S. Kurva ini berfungsi untuk mencirikan pola pertumbuhan sepanjang daur hidup pertumbuhan. Berdasarkan hasil grafik pada grafik sigmoid yang sudah digambar, dapat diketahui bahwa ukuran daun menjadi bertambah, yang disebut dengan fase logaritmik. Hal ini sesuai dengan teori Nugraini DKK 2018 yang menyatakan bahwa fase logaritmik merupakan fase bertambahnya ukuran tanaman. Selanjutnya, kurva sigmoid terdiri dari 3 fase, yaitu fase logaritmik, fase linier, dan fase senescent. Hal ini sesuai dengan teori Nugraini DKK 2018 yang menyatakan bahwa fase logaritmik merupakan fase bertambahnya ukuran tanaman, fase linier merupakan fase pertumbuhan tanaman yang konstan, dan fase senescent merupakan fase pertumbuhan tanaman yang melambat atau menurun. Teman-teman, itulah hasil praktikum yang sudah saya lakukan. Baik dan kurangnya saya memohon maaf. Terima kasih dan jangan lupa pakai masker dan selalu stay safe. Dadah!